warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Lensa Sosiologi Organisasi UNJ. Teman-teman, pernah dengar nggak soal kebijakan terbaru dari Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi tentang kontroversinya yang mengirimkan siswa ke barak? Nah, kebijakan ini menuai banyak respon dari masyarakat. Ada yang mendukung karena dianggap sebagai bentuk pemberdayaan disiplin, tapi tak sedikit juga yang kritik karena dianggap melanggar hak anak. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas apakah kebijakan ini benar-benar efektif sebagai upaya pemberdayaan atau justru malah bentuk pemaksaan. Yuk kita bahas lebih dalam dan secara objektif. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tengah menggemparkan masyarakat akibat kebijakan barunya tentang pengiriman siswa nakal ke barak TNI. Melansir dari Tempo.com, Deddy Mulyadi mendapatkan ide untuk mengirim siswa nakal ke barak saat ia menghadiri HUT ke-26 Kota Depok pada Jumat 25 April 2025. Dalam pidatonya, ia berkata, akan membuat program anak-anak yang dicap nakal di lingkungan rumahnya seperti tidak mau sekolah, terlibat aksi balapan motor, dan menunjukkan sikap yang sering melawan orang tua akan diserahkan ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di kompleks militer dan kompleks polisi. Langkah ini secara otomatis memicu perdebatan publik. Sebagian masyarakat menilai program ini sebagai bentuk pembinaan karakter dan kedisiplinan. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritiknya sebagai bentuk pendekatan koersif yang berpotensi melanggar hak anak. Mari kita lihat kontroversi ini dalam upaya pemberdayaan. Pada dasarnya, dalam melakukan pemberdayaan, khususnya yang menyangkut masyarakat luas, upaya yang dilakukan seharusnya bersifat partisipatif dan inklusif. Pemberdayaan tidak hanya berarti mengubah perilaku seseorang, tetapi juga memberi ruang untuk mereka tumbuh secara sadar dan mandiri. Pemberdayaan yang ideal menciptakan suasana yang cair, terbuka, dan mendukung, sehingga penerima manfaat dalam hal ini yaitu anak-anak atau siswa itu dapat merasa aman, dihargai, dan berdaya dalam mengikuti program tersebut. Lalu, apakah pemberdayaan berbasis barak ini merangkul? Nah, pertanyaan ini penting untuk diselidiki, karena pendekatan militer memiliki karakter yang sangat berbeda dari pendekatan sosial berbasis komunitas. Kompleks militer dan polisi secara struktural telah didesain untuk membentuk kedisiplinan dengan cara yang cenderung kaku, hierarkis, dan berbasis satu arah atau satu komando. Dalam hal ini, program barak justru dapat beresiko menjauhkan pendekatan yang seharusnya lebih merangkul dan empatik. Anak-anak yang bermasalah justru membutuhkan pendekatan pedagogis dan psikososial, bukan pendekatan komando. Pemberdayaan itu dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Namanya aja pemberdayaan, berarti harus membuat penerima manfaatnya itu berdaya dan bisa tumbuh secara mandiri. Maka program barak hanya dapat disebut sebagai pemberdayaan jika memberi ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif, memahami kesalahan mereka secara sadar, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan sekedar diluruskan melalui disiplin militer yang koersif. Melansir dari Kompas.com, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies yaitu Khairul Fahmi berpandangan bahwa rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer itu bisa sangat berisiko untuk psikologis anak. Sejatinya, pendekatan yang dibutuhkan anak bukan pendidikan berbasis militer, tetapi pendekatan yang disesuaikan dengan masalah masing-masing anak, yang dimana itu diperlukan pendampingan yang lebih lanjut. Dan kemudian, sejatinya, anak hanya butuh ruang untuk berdaya. Anak hanya butuh ruang untuk ruang belajar yang merangkul dan yang memulihkan dirinya. Dan Fahmi menegaskan bahwa masalah kenakalan remaja seperti balapan liar atau pembangkangan orang tua itu dapat dinilai sebagai masalah sosial, bukan masalah kriminal, sehingga tidak tepat jika ditangani dengan pendekatan militer. Lembaga militer menurutnya tidak memiliki wewenang dalam urusan pemberdayaan anak-anak sipil.
fungsi utama mereka adalah untuk mendidik dan melatih prajurit, bukan menangani masalah sosial masyarakat sipil. Lalu, apakah barak bisa dijadikan sarana pemberdayaan dan apakah efektif? Dalam perspektif pendekatan pemberdayaan, mengirim anak ke barak militer hanya dapat dibenarkan jika program tersebut dirancang secara komprehensif dengan prinsip-prinsip pedagogis dan psikososial. Artinya, program ini harus menjamin keterlibatan aktif anak dalam proses refleksi dan perbaikan diri. Terus, menghindari pendekatan koersif serta melibatkan berbagai elemen penting seperti keluarga dan tenaga ahli profesional. Tenaga ahli profesional ini seperti psikolog. Lalu, tanpa pendekatan yang inklusif dan humanistik, kebijakan ini itu bisa sangat berpotensi mencederai prinsip dasar perlindungan anak, mengabaikan potensi individual, serta malah justru mereproduksi kekerasan simbolik dalam kebijakan sosial. Lalu, pertanyaan ini penting untuk dibahas karena menyangkut masa depan anak-anak yang disebut nakal. Dalam pemberdayaan, yang paling utama adalah memberi kesempatan kepada seseorang untuk berubah secara sadar, seperti yang sudah disinggung di awal, bukan dengan paksaan atau hukuman. Dilansir dari berita CNN Indonesia, sudah ada 39 siswa yang berasal dari Purwakarta yang sudah dikirim ke barak. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menegaskan, siswa yang dikirim akan tetap bersekolah dan tetap mendapatkan pembelajaran dengan metode-metode yang khusus untuk pendidikan berkarakter. Hanya saja mentalnya diberikan motivasi dengan harapan setelah menyelesaikan program ini mereka berubah ke arah yang lebih baik. Hal ini memang bisa terlihat sebagai niat baik ya untuk membantu orang tua mereka yang memang sudah tidak mampu membina anaknya yang begitu nakalnya. Tapi tetap perlu kita tanyakan atau kita perlu kritisi, apakah anak-anak itu benar merasa dirangkul? Apakah pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak? Oleh karena itu, program pengiriman anak ke barak militer dapat kita nilai efektif dalam hal kedisiplinan karena anak-anak mungkin akan lebih tertib dan patuh di bawah aturan yang ketat. Namun, jika hanya mengandalkan kedisiplinan tanpa pendekatan yang lebih menyeluruh dan merangkul anak, program ini justru kurang efektif dalam perubahan jangka panjang. Anak-anak mungkin terlihat patuh selama di barak, tetapi jika tidak ada pendampingan secara psikologis dan dukungan dari keluarga, perubahan yang terjadi bisa saja hanya bersifat sementara, dan mereka bisa kembali seperti semula, dan merasa lebih jagoan karena telah dibina oleh TNI. Selain itu, ada risiko psikologis bagi anak-anak yang dikirim ke barak tanpa persiapan mental. Mereka bisa merasa tertekan, malu, atau bahkan trauma. Pendekatan militer yang keras mungkin juga tidak cocok untuk semua anak, karena setiap anak memiliki latar belakang dan masalah yang berbeda, yang menyebabkan anak itu memilih untuk menjadi anak yang nakal. Bagi anak-anak yang memiliki masalah emosional atau keluarga, pendekatan ini malah bisa memperburuk keadaan mereka. Jadi, memang tetap perlu memilah mana anak yang benar-benar butuh pendampingan dengan cara yang terkesan keras atau maksa, atau anak yang memang terlihat nakal, namun ternyata secara psikologis terluka, yang dimana perlu pendekatan yang lebih halus dan pendampingan dari psikolog. Secara keseluruhan, program ini memang memiliki niat yang baik ya untuk membantu anak-anak yang bermasalah. Namun, perlu dikaji lebih lanjut efektivitas keberlanjutan pemberdayaannya. Mengingat bahwa TNI itu tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi ranah sipil. Pendekatan militer yang digunakan dalam program ini bisa memunculkan potensi dampak psikologis yang kurang baik, terutama bagi anak-anak dengan latar belakang keluarga yang bermasalah. Program ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak secara individual dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pembinaan benar-benar dapat memberikan perubahan positif yang jangka panjang, bukan yang sebentar aja. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran, mana siswa yang harus dibina secara keras atau mana siswa yang perlu dibina secara lebih halus. Sekian dari pemaparan materi yang diberikan oleh saya. Jadi kita dapat ambil pesan bahwa
melalui kontroversi ini itu kita bisa belajar, kita bisa memahami bahwa niat baik saja tidak cukup ya, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ini memang memiliki niat baik untuk memperbaiki generasi muda kita gitu. Tetapi cara kita untuk membina anak-anak tetap harus menghargai hak mereka, melibatkan mereka dan memberikan mereka ruang untuk tumbuh, memberikan ruang mereka untuk belajar, untuk berdaya, untuk bisa mereka berdiri secara mandiri dengan dirinya. Jadi bukan malah menekan. Karena pemberdayaan itu bukan soal ketegasan semata, tapi soal kita mendampingi mereka dengan empati dan memberikan mereka solusi jangka panjang. Sampai jumpa.